Oke, assalamualaikum anak-anak. Mohon maaf ya kelasnya malam-malam. Sebelumnya ini kelas TKJ 1 ya? Sebut TKJ 1 ya? Apakah benar? Iya, sepertinya benar, Pak. Kok Betul, seperti Pak. kok sepertinya? Betul. Wah, Ya, benar Pak, ya. kita juga baru masuk ini, Pak, ke kelas Wah, ini. waduh. Oke, mungkin sebelum memulai pelajarannya, mungkin eh, Mas Juki Kanya Keren bisa memimpin doa. Saya ini, Pak. Ya, benar sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih kepada Mas Juki Kanya Keren. Oke, kali ini materi yang akan dibahas yaitu adalah teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Mungkin sebelum itu, apakah ada yang bisa menebak apa itu perbedaan dari jaringan kabel dan nirkabel? Kalau Kabel nggak pakai pakai kabel, Pak. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Ya, benar, Kalau benar, yang benar, nirkabel benar, apa, Pak? benar, benar, benar. Mungkin ada apa namanya tebakan lain mungkin selain itu. Ditunjuk saya, Pak. Mungkin bukan siapa-siapa bisa menjawab ya. Intinya sama Pak, kalau kabel pakai kabel, kalau terkabel nggak pakai kabel. Sama Pak jawabannya sama teman-teman Pak. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, berikut ini adalah table of contents yang akan saya sampaikan pada malam ini, yaitu yang pertama ada jaringan kabel dan nirkabel, yang kedua ada jaringan nirkabel lanjutan dan VoIP, kemudian yang ketiga fiber optik sampai teori dan alat, dan yang terakhir ada fiber optik serta instalasi dan perbaikannya. Oke, perbedaan utama di sini adalah yang pertama ada media, yang dimana media pada jaringan kabel itu menggunakan kabel fisik dan nirkabel gelombang audio. Kecepatannya pada kabel fisik lebih cepat dan stabil, dan jaringan nirkabel fluktuatif atau kurang stabil. Kemudian yang ketiga yaitu mobilitas. Jaringan kabel terbatas, jaringan nirkabel fleksibel. Yang keempat ada keamanan, jaringan kabel lebih aman, dan jaringan nirkabel rentan gangguan. Yang kelima ada instalasi. Jaringan kabel lebih rumit dan mahal, lalu jaringan nirkabel lebih mudah dan murah. Lalu ada perawatannya, di mana jaringan kabel lebih stabil dan jaringan nirkabel lebih sering terganggu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan, yang dimana memahami konsep jaringan kabel dan nirkabel, serta perangkat dan media transmisi. Yang kedua, aspek keterampilan, mampu menginstalasi dan menguji jaringan kabel serta nirkabel. Yang ketiga, kaitannya dengan dunia kerja. Menjelaskan relevansi materi dengan kebutuhan di industri. Nah, yang pertama di sini ada instalasi kabel UTP. Kabel UTP sendiri yaitu adalah Unshielded Twisted Pair. Adalah jenis kabel jaringan yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan lokal atau LAN. Media transmisi yang digunakan yaitu ada kabel UTP, ada CAT-5E, dan CAT-6. CAT-5E merupakan kategori 5 Enhanced yang mendukung kecepatan hingga 1 GB per second dan jarak maksimal 100 meter. Dan kedua, CAT kategori 6 mendukung kecepatan hingga 10 GB per second dengan performa yang lebih stabil, baik, dan tahan gangguan sinyal. Nah, selanjutnya di sini ada alat yang digunakan. Yang pertama ada crimping tool. Alat ini digunakan untuk menjepit dan memasang konektor RJ45 ke ujung kabel UTP. Selanjutnya ada konektor RJ45. Konektor ini merupakan konektor standar yang digunakan untuk kabel jaringan. Digunakan pada kedua ujung kabel untuk Selanjutnya ada LAN tester.
LAN tester ini digunakan untuk mengecek apakah kabel sudah terpasang dengan benar dan koneksi antar pin berfungsi. Nah, berikutnya ada demonstrasi. Mungkin bukan siapa-siapa bisa membacakan. Halo Pak, suara saya masuk? Ya, masuk, terdengar dengan jelas. Oke. Pada tampilan demonstrasi ini langkah-langkah instalasi kabel UTP. Yang pertama, kupas kulit luar kabel kurang lebih 2 cm, lalu pisahkan dan luruskan pasangan kabel berwarna. Yang ketiga, susun kabel sesuai urutan standar T568A atau T568B. Selanjutnya, potong rata ujung kabel dan masukkan ke konektor RJ45. Yang terakhir, jepit dengan crimping tool hingga konektor terpasang kuat. Selanjutnya, pada teknik crimping konektor RJ45. Di sini dipastikan urutan warna benar, kabel masuk penuh ke konektor, lalu tekan crimping tool dengan kuat agar pin menembus inti kabel. Selanjutnya, perbedaan kabel strike dan cross. Kabel strike yaitu berurutan warna di kedua ujung sama digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch atau router. Lalu cross untuk urutan warna di kedua ujung berbeda digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sejenis, misalnya PC ke PC. Oke, terima kasih atas pembacaannya ya. Mungkin apakah bisa dipahami dari demonstrasi ini? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi dasar akses point AP atau nirkabel. Access point AP merupakan perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan lokal LAN secara wireless. Perangkat yang digunakan access point AP yaitu berfungsi sebagai pemancar sinyal Wi-Fi yang menghubungkan perangkat nirkabel ke kabel. Oke, maaf. Yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel biasanya dihubungkan ke router atau switch untuk menyediakan koneksi internet. Nah, berikutnya di sini ada demonstrasinya. Mungkin Mas Juki Kanyakren bisa dibaca. Yap, laksanakan, Pak. Untuk demonstrasinya cara menggunakan halaman konfigurasi AP. Bener kan, Pak? Bacanya AP ini, Pak? Benar-benar, kalau Indonesia seperti itu. Mungkin kalau Inggris, AP. Oke, Pak. Terima kasih. Yang pertama, sambungkan perangkat ke jaringan AP melalui kabel atau Wi-Fi. Selanjutnya, buka browser dan ketik alamat IP AP. Misalnya 192.168.0.1. Yang selanjutnya masuk dengan username dan password default, biasanya admin. Untuk pengaturan SSID atau nama jaringan, ubah SSID sesuai keinginan agar mudah dikenali pengguna. Pastikan nama unik dan tidak sama dengan jaringan lain di sekitar. Yang selanjutnya pengaturan keamanan WPA2. Pilih mode keamanan WPA2 strip PSK, lalu buat kata sandi yang kuat agar jaringan terlindungi dari akses tidak sah. Gitu, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin apakah bisa dipahami dari demonstrasi ini? Sangat paham, Bisa, insya Allah, Pak. Masya Allah. Insya Allah, Pak. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah pengujian konektivitas dan sinyal. Yang di mana pengujian konektivitas dan sinyal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan, kabel, dan nirkabel berfungsi dengan baik. Tidak ada kesalahan pada sambungan fisik maupun gangguan pada transmisi data. Tahap ini sangat penting untuk memastikan kualitas jaringan sebelum digunakan secara operasional. Nah, berikut ini ada praktiknya yang akan mungkin bisa dibacakan oleh Mas Blue Blue.
Baik, Pak. Untuk praktiknya, yang pertama itu menggunakan LAN tester untuk mengecek kabel UTP. Yang pertama, LAN tester itu digunakan untuk memeriksa apakah setiap pasangan kabel UTP itu telah tersambung dengan benar antara ujung satu dan yang lainnya. Yang kedua, alat ini akan menampilkan sebuah indikator lampu sesuai urutan, mulai dari pin 1 sampai 8. Jika lampu menyala urut dan lengkap, berarti kabel tersebut sudah terhubung dengan benar. Jika ada lampu yang mati atau tidak urut, berarti ada kabel yang putus atau salah pasang. Terus untuk menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer untuk mengukur kekuatan sinyal dBm. Aplikasi ini digunakan untuk menganalisis kualitas sinyal Wi-Fi di area tertentu. Nilai kekuatan sinyal diukur dalam satuan dBm. Pertama itu minus 30 dBm sampai min 50 dBm, yang artinya sinyalnya sangat kuat. Dan min 51 dBm sampai min 70 dBm berarti sinyalnya cukup baik. Kalau kurang dari min 70 dBm, itu artinya sinyal lemah atau tidak stabil. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui bagaimana posisi akses poin yang baik agar jangkauan sinyalnya lebih optimal. Terus yang terakhir itu menggunakan perintah ping untuk tes konektivitas. Yang pertama itu perintah ping atau paket internet grouper yang digunakan untuk mengecek bagaimana di command prompt untuk menguji komunikasi antar perangkat jaringan dengan mengetikkan perintah seperti ping 192, 168, 11. Pengguna dapat mengetahui bagaimana apakah komputer dapat berkomunikasi dengan router atau perangkat lain. Yang terakhir itu hasil reply-nya akan menandakan bagaimana koneksi itu baik, sedangkan request timeout itu digunakan untuk adanya gangguan jaringan atau konfigurasi IP yang salah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin apakah bisa dipahami dari praktik ini? Sangat dipahami, Pak. Oke, gimana yang lain? Insya Allah, Pak. Kalau blue paham, saya paham juga, Pak. Kalau belum paham, saya belum tentu paham, Pak. Waduh, tidak tas. Oke. Nah, berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu ya. Karena saya mau selesai ngajar. Oke. Penugasan. Ya, pada pertemuan kali ini peserta didik akan melaksanakan praktik dasar jaringan meliputi pembuatan kabel, konfigurasi perangkat, serta pengujian koneksi dan sinyal nirkabel. Nah, berikut ini adalah tugasnya. Bisa dikerjakan secara berkelompok atau mandiri ya. Kalau berkelompok maksimal 3 orang. Nah, udah pas ini, Pak. 3 orang kita ini, Pak. Mantap. Ya, Pak. Deadline-nya, Pak. Waduh, Deadline-nya kapan, Pak? deadline-nya seminggu aja lah ya. Aman. Boleh Request 1 bulan gitu, Pak. 1 bulan saya sudah selesai AM ini. Ya, baiklah. Nah, oke, berikutnya masuk pada bagian kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu kesimpulan di sini bisa diangkat adalah instalasi dan pengujian jaringan merupakan tahap dasar yang sangat penting dalam membangun sistem komunikasi data yang andal melalui kegiatan pembuatan kabel UTP, konfigurasi access point, dan pengujian konektivitas. Peserta didik dapat memahami cara kerja jaringan kabel maupun kabel secara langsung, dan kabel UTP berperan sebagai media transmisi utama pada jaringan kabel, sementara access point menyediakan koneksi nirkabel yang fleksibel. Proses crimping, pengaturan SSD, serta penerapan keamanan WPA2 memastikan jaringan berfungsi dengan baik dan aman. Pengujian dengan LAN, tester, ping, dan Wi-Fi analyzer membantu memastikan koneksi stabil serta sinyal Wi-Fi memiliki jangkauan yang optimal. Dengan memahami seluruh tahapan ini, harapannya peserta didik mampu melakukan instalasi, konfigurasi, serta pemeliharaan jaringan dasar secara mandiri dan terstruktur. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mas bukan siapa-siapa, monggo silakan.
Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran malam ini yang sangat baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang cukup singkat ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak.